Pak. Sistem informasi kalender. Silakan Pak Menteri. Apa? Yang sistem informasi kalender tanam terpadu. Ini ya, ini. Ya. Oke. 5 menit aja Pak Menteri ya. Siap. Sikatam ini sebenarnya hampir sama Bapak. Di dalam rangka melakukan digitalisasi, coba memainkan standing crop, dan memainkan aplikasi-aplikasi dengan pendekatan satelit. Kita tidak bisa lagi mengatur pertanian ini dengan kita mengunjungi seluruh Indonesia tidak sampai 5-10 tahun. Oleh karena itu, menggunakan digital system, menggunakan frekuensi adalah bagian-bagian. Oleh karena itu, munculnya Sikatam ini, Sikatam terpadu, antara lain sebenarnya dalam rangka mengakurasi data dari hasil baik lokasi maupun ketepatan apa saja yang berkait dengan pertanian pada daerah tertentu yang menjadi tujuan. Oleh karena itu secara umum yang saya katakan ini sangat berarti bagi climate change. Ini sangat berarti karena perubahan cuaca dan lain-lain, ini sangat berarti. Karena Sikatam ini mewakili tingkat kemajuan, kemandirian, dan modernisasi pertanian dengan cara artificial intelligence yang harus kuat. Jadi inti dari Sikatam ini lebih banyak adalah artificial intelligence yang harus menjadi rujukan bagi semua untuk mengatur seluruh pergerakan pertanian kita, baik di perkebunan, peternakan, hortikultura, maupun di tanaman pangan. Oleh karena itu kita memang berharap dari aplikasi ini tentu saja akan menjadi pegangan bagi semua pihak. Saya kira ada di dalam, saya minta maaf, saya tidak main dengan ini. Saya bicara aja menurut pikiran saya ya. Nanti kau luruskan kalau salah. Yang pertama Pak, kita berharap mereka tahu cuaca ini seperti apa. Di Aceh seperti apa, di timur seperti apa, di tengah menurut, sehingga memang masukan dari berbagai pihak dalam aplikasi ini harus terconnecting semua Pak, baik dari BMKG ya, dari Lapan, kemudian BIG ada di sini, dari Pemda dan lain-lain sebagainya Pak. Jadi BMKG, BPS juga masuk, karena ini datanya seperti itu. Sehingga yang mana daerah rawa, varietas yang cocok ini, pupuk yang cocok begini, hati-hati dengan serangan hama ini. Ini dibicarakan semua dari Sikatam ini. Dan standing crop yang dipakai untuk menjadi rujukan awal, setiap 1 bulan harus lapor sama menteri. Sehingga saya bisa cek dirjen lain, kau varietas sana yang cocok apa? Kenapa pakai itu? Yang di rawa yang pakai yang mana? Iri berapa? Nggak bisa lagi kayak kemarin Bapak. Karena kita cuma bagi-bagi aja, kita tidak ikuti. Sesudah itu apa kemungkinan serangan hama? Jadi ini akan main untuk menjadi input sistem. Jujur saya katakan ini ada di Litbang kita. Lebih banyak di Litbang, dan ada sepenuhnya tim di sana untuk melakukan komunikasi dengan. Sehingga bencana, varietas, pupuk, alsintan, nggak mungkin traktor besar masuk di Jawa lebih banyak. Lebih baik traktor kecil karena sawah kecil-kecil. Kemudian ternak yang cocok di sana, mungkin kita taruh ternak kita di sana sehingga dia bisa menjadi pupuk organik dan lain-lain sebagainya. Prediksi iklim, luas baku sawah, peta administrasi, ini menjadi penting, dan Sikatam ini menjadi indikator internal penguat pada kami sekarang ini Pak, untuk mengetahui seperti apa yang ada. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selain itu memang Sikatam ini sekaligus menjadi rujukan cara memprediksi iklim, lebih khusus menghadapi climate change yang suka berubah-berubah. Jujur ingin saya katakan, kemarin ini saya agak-agak sedikit menekan Litbang untuk membubarkan kalau perlu, minta maaf ini gaya Makassar ini bicaranya. Karena ternyata di Jawa menjelang panen
tinggi curah hujan di atas 15 ml sehingga terendam dan itu akan merusak panen hasil. Mestinya dengan prediksi ini si Katam udah harus main Bapak untuk mengirim pompa air ke sana. Brigade air harus sehingga bisa dipompa keluar air-air yang ada. Maaf, saya ingin menyatakan si Katam ini sangat penting. Maaf sekali lagi ini menjadi sangat utama dan saya kira untuk juga mengetahui secara pasti. Kita selalu bicara data kita berubah-berubah Bapak. Saya berharap kalau dengan digital si Katam ini nggak ada yang berubah lagi. Ada yang mau lawan digital. Ini kan dari pemotretan dan lain-lain itu sampai dengan poligonnya bisa diatur Pak. Ada yang saya protes sekarang Bapak Krisdiadi, produktivitas Indonesia kita nomor 2 di Asia Tenggara. Ada dari FAO. Produktivitas kita di Asia nomor 3 Bapak. Tetapi saya nggak percaya ini karena kita masih 5,19 juta ton per hektar. Sementara intervensi varietas sudah main, intervensi mekanisme sudah main. Izin saya kasih lihat nih Pak. Intervensi ini sudah main. Ini masa 5 tahun lebih 7 tahun tidak berubah Bapak. Oleh karena itu saya akan main dengan si Katam ini untuk berapa? Dan sekarang hasilnya berapa? 6,11 Pak. Saya protes BPS ini. Gitu Pak. Jadi si Katam harus menjadi rujukan untuk kita perbaiki. Tidak sempurna Bapak, tapi saya berharap ini bisa menjadi rujukan sehingga semua tidak membingungkan. Kadang-kadang sampai di informasi ke presiden dan lain-lain, kita kekurangan makan. Padahal kita nggak deteksi seperti apa. Hasil kita cukup bagus dan seperti itu. Sekarang cabai Bapak, cabai lagi naik harganya. Padahal produktivitas kita memang tidak seperti yang lalu, tetapi antara tingkat kebutuhan dan ketersediaan imbang-imbang Pak. Imbang-imbang. Bahkan sekarang lagi panen di Jember, lagi panen di Temanggung, Wonosobo, lagi panen di Sumedang. Oleh karena itu kalau cuma Jakarta mau dikasih turun mestinya bisa Bapak. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang si Katam. Mohon maaf kalau tidak berstruktur ini terlalu, saya lebih butuh inputnya semua kita Pak Krisdiadi. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Kami kembalikan lagi Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Jadi mungkin untuk lebih menjelaskan pada masyarakat kita ya bahwa inovasi ini begitu pentingnya, mungkin bisa disampaikan juga perbedaan before and after. Jadi sebelum inovasi itu kira-kira produksinya bagaimana, seberapa, dan peningkatannya seberapa setelah inovasi. Sehingga inovasi itu memberikan efek yang biasa. Apakah ini bisa disampaikan Pak Menteri? Mungkin ini membutuhkan waktu penyajian data. Datanya Pak Krisdiadi untuk menjelaskan before dan after. Tetapi semua sebenarnya kami usahakan terukur. Oh ini ada di coba slide kedua Pak. Ini petani yang menerapkan rekomendasi si Katam terpadu yang nomor 3 Pak. Mengalami peningkatan produksi 2 ton. Nilai kenaikannya sampai 7 ton per hektar jagung dan 3 ton kedelai Bapak. Jadi kurang lebih ini yang sudah menerapkan dengan sistem karena kita kontrol memang. Dia nggak boleh pakai varietas yang semaunya. Kalau dia masuk di si Katam kita memang penuhi. Ini belum masif memang, tetapi kita sudah bisa lihat bahwa pertanian bisa kita perbaiki. Kita tidak boleh membiarkan seperti dulu lagi, tidak diikuti oleh digital Bapak. Jadi seperti itu. Dan saya kira ini ada panduan-panduan. Tetapi kalau dengan nilai kuantitatif nasional juga kita punya secara umum seperti itu. Tapi untuk si Katam saja, saya kira teman-teman udah nyusun seperti ini ya. Dan kita hitung betul Bapak. Jadi sekarang ini misalnya varietas yang kita mau sebar yang terakhir ini, varietas temuan terakhir Pak. Yang uji cobanya di atas 9 ton. Dan saya lagi mencetak besar-besaran varietas itu, bibit itu di Sukamandi yang kemarin ya.
PP apa jenisnya? Kami akan sebar dan akan ikuti dengan Sikatam ini, Bapak, untuk bisa mengetahui seperti apa daerah-daerah tertentu yang kita akan coba proses kedelai, karena kedelai di luar negeri naik 10.400, Bapak. Yang dulu kita impor semua, 98% kita impor dari luar karena harga di luar 5.000. Nah, ini kita baru rasa sekarang kalau kita tidak nanam sendiri, Pak. Tapi memang mereka menggunakan yang menggunakan GNO yang kita larang di sini, Pak. Padahal kita makan. Padahal kita juga punya varietas yang bisa. Kira-kira makna Sikatam kurang lebih begitu, Pak. Pak Christian. Terima kasih, Pak Menteri. Luar biasa. Jadi nilai tambahnya sangat terukur dan jelas ya. Kami undang, silakan yang mau bertanya. Ya, Bu. Prof. Siti Zuro, silakan. Ya, sedikit saja ini. Terima kasih banyak ini Pak Menteri, luar biasa. Selalu inovator ini, menjadi inovator Pak Menteri ini. Tidak hanya di Kemenpan RB, tapi juga di tempat lain ya, yang saya juga jadi panelisnya. Pak Menteri, sepengetahuan saya gitu ya, apa yang dilakukan oleh Kementan ini kan dari waktu ke waktu sudah membuktikan mendapatkan penghargaan dari khususnya Kemenpan ya, karena inovasi dalam konteks pelayanan publik. Tapi kalau kita kaitkan dengan kekinian, ini pertanyaan yang mudah yang kita rasakan sebagai penduduk ya, sebagai warga masyarakat. Pangan kita itu ketersediaannya itu kok kayaknya mengkhawatirkan gitu. Lalu harga membubung. Masa sih cabai di Indonesia harus mahal kan gitu. Ini siapa yang nakal kira-kira gitu kan. Sementara kalau disampaikan tadi Pak Menteri mengatakan secara produktivitas, secara ketersediaan itu balance sebetulnya. Tidak ada kesenjangan di situ. Tapi realitasnya kita susah sekali. Kalau saya sih nggak suka pedes, nggak apa-apa, nggak ada cabai gitu. Tapi bagi masyarakat luas yang mayoritas senang pedas ini menyusahkan gitu. Jadi Pak Menteri bisa didemo ini karena cabainya mahal melulu gitu. Itu satu contoh. Jadi bisa nggak dijelaskan bagaimana kerja dari Kementan yang seperti ini kok kesannya tidak maksimal gitu ketika harus dirasakan oleh masyarakat itu. Terima kasih. Itu aja mungkin dari saya. Ya. Terima kasih Bu Prof. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Prof. Ini pertanyaan susah-susah gampang Bu. Gimana menjawabnya nih? Gini, Ibu Sohra, terima kasih semuanya karena saya kira ini di forum akademik ya. Kalau harga naik kadang-kadang bukan karena produktivitas Bapak. Kita terlalu banyak main-main gitu. Dan harga cabai kalau biasa naik, mungkin sudah ada yang siap-siap mau impor, Bu. Kenapa suka impor seperti kedelai dan lain-lain? Kita pindah-pindah kertas dapat triliunan. Lupa rakyat gitu. Nah, ini saya suka kalau dipancing begini suka salah Ibu. Waktu minyak goreng saya ngamuk di DPR karena saya dikatain bodoh, dikatain udah gila. Aduh, saya bilang pulang aja saya di Makassar kalau dikatain kayak gini. Minta maaf Pak Nur, Prof Nur, Prof Dadang semuanya. Karena begini, produktivitas CPO saya 6,2 juta, yang kita makan 5 juta. Kemudian tercarry over 1 juta setiap tahun. Loh, kalau begitu siapa yang telan ini? Nah, ternyata udah terbukti kan gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketersediaan ini Bapak, ini data kami. Memang ada yang impor misalnya kedelai karena memang kita impor. Kemudian kenapa zaman Pak Harto nggak usah impor kedelai karena harga kedelai disetarakan dengan 2 kali harga beras, Pak. Orang mau tanam. Harga kedelai itu dalam 1 hektar 2 ton sampai 3 ton saja harganya 5.000 di luar. Kalau dibeli 5-6.000 petani rugi. Karena dia lebih baik tanam jagung 1 hektarnya dapat 6 ton. Harganya juga 5.000 lebih.
Nah, oleh karena itu mereka tanam jagung, kita impor terus. Nah, sekarang harga di luar naik 10.400. Kita mau apa? Petani kita kalau disuruh mau beli 10.000 ya pasti maulah nanam itu. Nah, kalau di neraca saya oke, Bu. Karena impor bawang putih ya memang karena kita di negara subtropis memang lebih murah di sana. Kita negara tropis begitu. Ada bisa bawang putih iya, tapi tentu saja lebih kualitasnya di sana lebih bagus. Kita proses bawang merah. Bawang merah kita berusaha untuk juga mengekspor keluar. Kemudian ada daging sapi, memang ini sorted banget di kita karena sudah sekian tahun ya memang sapi lebih murah. Apalagi kalau pikirannya kan lahan di Australia lebih murah, beli aja lahan di sana buat di sana gitu. Jadi memang Ibu Sektor berpihak sedikit kepada kami ini, minimal membela kami karena kita siap ini kerja gitu loh Pak. Tentu kita terseok-seok, tetapi minimal petani harus belajar. Gula seperti itu Pak. Mestinya kita mengasah di stevia, mestinya apa penggantian. Sekarang tentu saja, kalau gandum kita bersoal besok, karena gandum nggak masuk. Harusnya singkong kita tumbuhkan untuk mengganti, harusnya sagu kita harus bicara, harusnya sorghum kita harus menggantikan. Tetapi harus ditutup itu, impor yang ada di sana, kenain pajak tinggi-tinggi. Nah ini salah lagi kalau ngomong di sini nih. Mudah-mudahan ini nggak keluar, tapi saya pikir ini supaya jadi kalau mau dijelaskan kenapa cabai seperti ini, nah tugas Kementan itu produktivitas. Tugas yang lain ada yang mengatur tata kelola dan yang mengatur perdagangan, ya, logistik. Jadi bukan di saya. Kalau dulu Bu, BUMN-nya Bulog kan dibawa Kementan, Pertani dibawa Kementan, apalagi satu, Senganseri dibawa Kementan, PT Pertani. Sekarang enggak. Saya produksi terus kemudian tidak ada yang beli. Kami kemarin, Bapak Ibu lihat jagung, mana jagungnya? Jagung nomor 2. Ini enggak ada yang sorted. Gitu loh. Nah, kenapa tiba-tiba jagung hilang? Jagung hilang, Bu. Peternak semua demo dan lain-lain. Saya jadi heran. Kok ini datanya begini? Lapangan nggak ada yang fuso. Kok begitu? Hilang semua. Nah, ini Republik kita, Bu, Saudara. Saya nggak tahu ya, tapi saya perhatikan kalau ada begini, oh gandum mau ditambah kemarin. Supaya dia masuk. Padahal semua pakan kita dengan yang ada ini sudah bisa terpenuhi, konsumsi kita sudah terpenuhi. Kenapa harus impor 800.000 ton? Nah, itu kenyataan-kenyataan yang mungkin di dalam kehidupan pertanian ini menjadi dinamika sekali, Bu. Sekarang ini besok saya turun bawa mendak yang baru, tarik turun. Ayo kita ke lapangan, lihat. Kalau perlu belilah. Kalau saya, Bu, kedelai itu beli 10.000, negara jual 9.000, nggak apa-apa, rugi 1.000. Ada saat-saatnya kan. Maaf, jadi saya udah bilang, dan ini minta maaf saya bilang sama Presiden, kita jual 1.000. Kenapa? Baik, Pak Menteri, terima kasih. Enggak, ini saudara Presidennya merangsang banget nih. Salah. Sudah lewat 14 menit, Pak Menteri, mohon maaf. Sudah tunggu Bu Mensos. Ingatin, Prof. Tapi, Bang, menarik sekali. Kita berikan applause untuk Pak Menteri yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti maju sampai top 45. Iya. Sukses selalu Pak Menteri. Sukses Pak Menteri dan para inovator di Kementan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.